warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 9 kali ini akan membawakan materi mengenai kepribadian manusia yang dikemukakan oleh Eric Fromm yang terdiri anggotanya dari saya sendiri yaitu Lili Anggreni dengan NIM 240620048 dan juga rekan saya yaitu Nurul Natasha dengan NIM 2406241. Saya Estatur Rahmi dengan NIM 2406204. Baik, saya akan menjelaskan tentang kondisi eksistensi manusia. Yang pertama, ada dilema eksistensi. Menurut Fromm, hakikat manusia juga bersifat dualistik. Paling tidak ada 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama, ada manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Manusia sebagai binatang memiliki banyak kebutuhan fisiologik yang harus dipuaskan, seperti kebutuhan makanan, minum, dan kebutuhan seksual. Dan yang kedua, ada hidup dan mati. Kesadaran diri dan fikiran manusia telah mengetahui bahwa dia akan mati, tetapi manusia berusaha mengingkarinya dengan meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Yang ketiga, ada ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Manusia mampu mengkonsepkan realisasi diri yang sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, kesempurnaan tidak dapat dicapai. Yang keempat, ada kesendirian dan kebersamaan. Manusia adalah pribadi yang mandiri, sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa menerima kesendiriannya. Dan ada 2 cara menghindari dilema eksistensi. Pertama, dengan menerima otoritas dari luar tunduk kepada penguasa dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Cara kedua, orang bersatu dengan orang lain dalam semangat cinta dan kerjasama, menciptakan ikatan dan tanggung jawab bersama dari masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, ada kebutuhan manusia. Pada umumnya, kata kebutuhan diartikan sebagai kebutuhan fisik, yang oleh Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebintangan dari manusia, yakni kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Dan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, ada kebutuhan kebebasan dan keterikatan, yaitu keterhubungan relatedness, kebutuhan mengatasi perasaan kesendirian dan teorisasi dari alam dan darinya diri sendiri. Yang kedua, ada keberakaran. Kebutuhan keberakaran adalah kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan yang membuatnya merasa kerasan di dunia, merasa seperti di rumahnya. Yang ketiga, ada menjadi pencipta. Karena individu menyadari dirinya sendiri dan lingkungannya, mereka kemudian mengenali betapa kuat dan menakutkan alam semesta itu, yang membuatnya menjadi merasa tak berdaya. Yang keempat, ada kesatuan. Kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan ini antara hakikat binatang dan non-binatang dalam diri seseorang. Keterpisahan, kesepian, dan isolasi semuanya bersumber dari kemandirian mereka sendiri. Yang kelima, ada identitas identik, kebutuhan untuk menjadi aku, kebutuhan untuk sadar dengan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah. Sekian dari pemateri saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lili Anggreni. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipologi sosial. Nah, di tipologi sosial ini terbagi menjadi 2, yaitu karakter sosial dan yang kedua ialah karakter dan masyarakat. Yang akan saya bahas terlebih dahulu di sini adalah karakter sosial. Menurut Eric Fromm, karakter dibentuk oleh pengaturan sosial yang dimana orang itu hidup berasal dari tekanan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Jadi tingkah lakunya itu terbentuk karena pengaruh-pengaruh dari sosial ataupun lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Lalu Eric Fromm juga membedakan 2 karakter sosial pasangan. Yang pertama ada productiveness dan yang kedua ada non-productiveness. Nah, productiveness ini juga sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada assertive, yaitu yakin dengan kemampuan sendiri, independen, aktif, dan berpikir positif. Contohnya itu kayak psikoterapis yang mampu melayani kliennya. Yang kedua ada persevering. Persevering yaitu memanfaatkan segala sesuatu agar memiliki keuntungan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi nggak bersifat egois, tapi juga menguntungkan orang lain. Contohnya itu yang perusahaan mendirikan perusahaan lainnya tapi di tempat yang berbeda. Lalu yang ketiga ada taking, yaitu bekerja sama dengan orang lain berdasarkan tujuan bersama, kejujuran, dan sikap profesional. Contohnya itu wira swasta yang mengembangkan wirausaha dengan memberikan keuntungan
untuk orang lain. Jadi keuntungannya itu nggak cuma untuk wira swastanya, tapi juga keuntungan untuk orang lain. Yang kelima ada inchanging. Inchanging yaitu memperoleh keuntungan tanpa merugikan orang lain. Ini hampir sama kayak taking tadi, tapi ada sedikit perbedaan. Contohnya itu kayak marketing yang mampu menyesuaikan diri sehingga dapat menjual kepada konsumen. Lalu ada non-produktivisme. Ini merupakan kebalikan dari produktivisme itu sendiri. Yang pertama ada reseptif, yang kalau yang tadi itu kan dia percaya pada kemampuannya sendiri, tapi kalau yang refleksif ini tidak percaya pada kemampuannya sendiri. Contohnya itu pegawai negeri yang terus mengandalkan orang lain atau meminta bantuan kepada orang lain. Lalu yang kedua ada hoarding, yaitu menyimpan hasil kerja kerasnya untuk diri sendiri dan tidak berbagi kepada orang lain. Ini juga kebalikan dari yang produktivisme tadi. Contohnya itu mengumpulkan data dan harta, tidak menginvestasikan dalam ekonomi umum. Jadi dia tuh terus mengumpulkan harta dan bendanya tapi tidak diinvestasikan kepada ekonomi yang lain. Lalu yang ketiga itu ada eksploitatif, yaitu orang yang sering menghasilkan sesuatu dengan keringatnya sendiri tetapi memanfaatkan orang lain. Contohnya itu kayak pertambangan yang mengambil mineral tanpa bisa memperbarui sumber alam tersebut. Nah, yang keempat itu ada marketing. Marketing di sini yaitu artinya adalah menjaga diri sendiri dan penampilan diri sendiri agar nilai dirinya itu dapat dijual. Dalam hal ini bukan dalam konteks negatif, karena dia menjaga dirinya untuk bisa dipakai dalam film-film. Contohnya kayak aktris atau aktor di film-film. Lalu yang kelima itu ada necrophilos, yaitu menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan juga tertarik dengan kerusakan dan kehancuran. Maksud dari sini yaitu orang-orang yang tertarik dengan kehancuran pada dirinya sendiri. Contohnya kayak mabuk-mabukan yang kemudian menimbulkan adanya tindakan kejahatan lain yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, setelah kita membahas mengenai karakter sosial, di sini saya akan membahas mengenai karakter dan masyarakat. Di dalam karakter dan masyarakat ini, masyarakatlah yang membentuk karakter seseorang itu di dalam dirinya. Jadi, masyarakat sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter. Contohnya itu kayak pada masyarakat kapitalis, anak diajar menabung sehingga cukup modal untuk mengembangkan ekonomi. Jadi sejak kecil tuh masyarakat sudah mengajarkan anak-anak di sekitarnya itu untuk menabung agar adanya investasi ke dirinya sendiri. Lalu yang kedua, di Cina, anak diajar menempatkan kebutuhan pokok di atas kebutuhan pribadi untuk mencapai tujuan negara. Sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Selanjutnya ada materi aplikasi yang akan disampaikan kepada Nurul Natasha. Pada Nurul Natasha, dipersilakan. Nah, materi selanjutnya itu tentang aplikasi teori kepribadian manusia dalam konteks Erich Fromm. Nah, Erich Fromm sendiri mempunyai 4 proposi mengenai hubungan ini. Nah, yang pertama itu adalah manusia mempunyai kodrat esensial sosial bawaan. Masyarakat diciptakan untuk manusia memenuhi kodrat esensial bawaan ini. Tidak suatu pun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan manusia berhasil memenuhi kebutuhan dasar eksistensi manusia. Adalah mungkin menciptakan masyarakat semacam itu. Nah, masyarakat yang disarankan Fromm adalah sosialisme komunitarian humanistik, di mana masyarakat bergaul dengan cinta yang berakar dalam hubungan persaudaraan dan solidaritas. Kemudian ada karakter masyarakat. Nah, di sini Fromm membagi menjadi 2, yaitu produktif hoarding, di mana pemilik tanah yang memegang nilai tradisional dalam praktek pengerjaan pertanian skala kecil kekuasaan, tanggung jawab, dan pertahanan tradisi. Non-produktif reseptif. Nah, di sini adalah petani tak punya tanah yang tunduk kepada kekuasaan, taat beragama, bahkan sampai
fatalistik. Terus ada yang C-nya produktif eksploitatif. Nah, di sini adalah entrepreneur yang menyesuaikan diri dengan masyarakat industri baru. Nah, yang kedua itu adalah perkembangan karakter masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa karakter pribadi dan karakter sosial berhubungan timbal balik. Selanjutnya ada psikoterapi. Nah, Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakan psikoanalisis humanistik. Dibandingkan dengan psikoanalisis Freud, Fromm lebih peduli pada aspek interpersonal dari hubungan terapeutik. Nah, menurutnya itu tujuan kalian dalam terapi adalah untuk memahami diri sendiri. Nah, kesimpulan dari materi semuanya itu adalah kesimpulan mengenai psikologi Marxian, terutama dalam konteks Erich Fromm. Nah, adalah bahwa pendekatan yang menggabungkan analisis sosial dan ekonomi adalah dengan pemahaman psikologi. Fromm menekankan bahwa kondisi sosial dan struktur kekuasaan memiliki dampak mendalam terhadap kepribadian dan perilaku individu. Ia berargumen bahwa alienasi dan ketidakpuasan yang dimiliki individu seringkali disebabkan oleh ketidakpuasan individu dalam sosial dan ekonomi. Dengan demikian, untuk memahami psikologi manusia secara menyeluruh, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang membentuk pengalaman dan kebutuhan dasar individu. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja penyampaian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sekian.